Setiap pemimpin besar selalu lahir dari masa sulit. Dan hari ini, izinkan saya membawakan kisah tentang salah satunya. Halo semuanya, saya Salwa Salsabila, mahasiswa Universitas Sriwijaya, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bayangkan, sebuah negara kecil, tanpa sumber daya alam, tidak punya tambang, tidak punya minyak, air bersih pun harus dibeli dari negara tetangga. Pengangguran tinggi, rakyat hidup di rumah-rumah yang sempit, dan banyak yang tidak yakin apakah negara ini bisa bertahan lebih dari beberapa tahun. Itulah Singapura. Tahun 1965, negara muda yang baru saja berpisah dari Malaysia, penuh luka tapi juga penuh tanda tanya. Dunia menatap dengan ragu. Bahkan sebagian rakyatnya pun pesimis. Namun, di tengah keputusasaan itu, muncul seorang pemimpin yang menolak menyerah, seseorang yang percaya bahwa kemajuan tidak ditentukan oleh luasnya tanah, tetapi oleh besarnya tekad dan kecerdasan manusia di atasnya. Namanya Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew lahir pada 16 September 1923 di Singapura dari keluarga sederhana keturunan Tionghoa. Sejak muda, ia dikenal tekun dan cerdas. Di masa penjajahan Jepang, ia menyaksikan penderitaan rakyatnya. Dan dari sana, tumbuh tekad besar bahwa suatu hari nanti Singapura harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Ia menempuh pendidikan di Universitas Cambridge di Inggris. Di sana, ia belajar tentang logika, disiplin, dan cara berpikir bangsa maju. Setelah kembali ke Singapura, ia mendirikan People's Action Party, partai yang kelak menjadi mesin perubahan besar bagi negerinya. Tahun 1959, di usia 40 tahun, ia diangkat menjadi Perdana Menteri pertama Singapura. 6 tahun kemudian, Singapura resmi berpisah dari Malaysia. Lee Kuan Yew menata negaranya dengan visi yang jelas, membangun bangsa dari dasar yang paling penting, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan rakyatnya. Ia memulai dengan membangun pemerintahan yang bersih dan disiplin. Bagi Lee, tidak ada pembangunan tanpa kejujuran. Korupsi diberantas habis-habisan, dan pejabat publik dituntut bekerja dengan bertanggung jawab penuh. Dengan sistem hukum yang tegas dan transparan, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah perlahan mulai tumbuh kembali. Di bidang ekonomi, Lee membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi asing. Ia menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan dan industri modern. Pelabuhan dikembangkan, infrastruktur diperkuat, dan kebijakan ekonomi diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja. Dalam beberapa tahun, tingkat pengangguran menurun drastis, sehingga Singapura tumbuh menjadi salah satu pusat ekonomi terpenting di Asia Tenggara. Dia juga memahami bahwa pembangunan sejati tidak hanya soal materi, tetapi tentang manusia yang terdidik. Karena itu, Lee Kuan Yew menata sistem pendidikan nasional dengan serius. Ia memperluas akses sekolah, meningkatkan kualitas guru, menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar agar rakyat mampu bersaing di dunia global. Dari sisi sosial, ia menciptakan program perumahan rakyat untuk memastikan setiap keluarga memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman. Melalui kombinasi antara ketegasan, kerja keras, dan visi jangka panjang, Lee Kuan Yew berhasil mengubah negaranya dari kekacauan menjadi kestabilan, dari keterbelakangan menuju kemajuan, dan dari keraguan menjadi kebanggaan. Dari kepemimpinan Lee Kuan Yew, kita bisa belajar bahwa pembangunan bukan hanya soal ekonomi, tapi tentang membangun sistem yang bersih, manusia yang disiplin, dan pemimpin yang visioner. Pertama, ketegasan dalam memberantas korupsi. Ia menunjukkan bahwa tanpa integritas, pembangunan hanya akan berhenti di wacana. Kedua, investasi pada sumber daya manusia. Lee memprioritaskan pendidikan dan karakter rakyatnya, karena kemajuan bangsa dimulai dari kualitas manusianya.
Yang ketiga yaitu kepemimpinan yang berani dan konsisten. Dia tidak mudah goyah oleh tekanan, tapi berpegang pada visi jangka panjang. Dari sini kita bisa belajar, kemajuan negara tidak datang dari banyaknya sumber daya, tapi dari bagaimana kita mengelolanya dengan jujur, disiplin, dan berpihak pada rakyat.